Nah, begitu gampang ya teman-temannya untuk bikin air tahu atau susu kedelai atau soya milk. Jadi ini kita lanjut dengan buat kembang tahu atau tauhua. Silakan dicoba. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Halo. Nah, ini rencana mau bikin air tofu atau soya milk atau tauhua. Nah, ini kacang kedelainya saya timbang 100 gram. Ini kita cuci, kemudian direndam minimal 8 jam atau hingga besok baru bisa kita proses. Jadi ini saya kerjakan di malam hari sebelum tidur. Jadi besok pagi baru kita buang kulitnya. Nah, ini sambil kita cuci, sambil kita remas. Ini sebagian kulitnya dan juga yang sudah keluar. Kemudian ini kita diamkan hingga besok. Nah, ini ya teman-temannya. Setelah keesokan harinya, ini kacang kedelai sudah terlepas dari kulitnya. Sebagian ada yang masih lengket. Nah, ini kita gini-giniin terus supaya copot ataupun lekang dari kacangnya. Kemudian kita tuang kemari ya. Ini sebelumnya saya tampung dulu dengan baskom ini ya, rice cooker. Kebetulan ada yang warna hitam, jadi kacang kedelainya lebih jelas nampak. Nah, yang sudah lekang nanti kulitnya akan mengapung di atas. Jadi ini kita gini-giniin supaya kulitnya bisa ke rice cooker ini ya, ke pancinya. Kemudian kita pakai lagi airnya. Untuk kulitnya nanti akan tenggelam ya teman-teman ya, seperti gini. Jadi ini tujuannya supaya tidak banyak menghabisin air. Kita pakai kembali air yang sudah bersih. Maksud saya airnya yang sudah kulitnya tenggelam ke dalam. Nah, bagian atasnya kita pakai lagi untuk mengeluarkan kulit-kulit yang di sini. Lakukan berulang-ulang hingga benar-benar tidak bersisa. Nah, untuk yang ini ya, yang masih ada bintilannya, ini kita copot dulu dengan tangan juga bisa. Ini ya. Lakukan hingga selesai. Nah, setelah bersih, ini kita bilas air bersih lagi ya. Seperti gini saya isi. Kemudian lagi diaduk, langsung dituang supaya yang muncul di permukaan bisa langsung terbuang. Nah, ini ya. Kalaupun ada yang masuk kemari bisa langsung nampak ya, karena wadahnya sengaja aku pilih yang hitam. Nah, begini ya teman-teman, kita tiriskan hingga kering. Hari ini kita bikin soya milk atau tahu cuy dengan alat ini ya, mesin ini sistemnya sudah digital. Di sininya ada cok listrik. Jadi sebelum dicok kita pastikan kondisi kering, tidak berair, supaya tidak konslet ya teman-teman ya. Untuk mesin ini dilengkapi dengan satu buah cangkir plastik. Ini sudah food grade. Kemudian ini ada saringan. Sesudah nanti di blender dan dimasak, sudah mateng, kita tuang kemari, disaring. Dilengkapi dengan satu cup atau cangkir pengukur. Ini ada juga sikatnya untuk menyikat dan membersihkan spepatnya. Nah, ini
Di dalamnya ada pisau. Kemudian ini ada termostat mengukur suhu atau menstabilkan suhu. Kemudian ini mereknya Hotor. Ini digital, di sini tercantum kedelai kering. Kalau kita mau masak bubur juga bisa, kedelai basah, soya milk ataupun jus buah, jus jagung dan lain-lain. Nah, ini ya. Jadi ini kondisi sudah bersih, sudah bisa dipakai. Ini saya masukkan. Untuk kacang kedelai 100 gram saat kering ya. Nah, sesudah direndam jadi lembut, kita masukkan airnya. Untuk takaran airnya nih ya. Di sini di dalam ini ada tertulis garis maksimal dan minimal. Jadi kita tidak boleh melewati batas minimum ataupun batas maksimum supaya saat pemprosesan, saat di blender ataupun saat masak tidak memuai ya. Nah, ini ya. Ini saya masukkan airnya. Sebaiknya dari sebelah sini ya, untuk mencegah airnya ke kabel. Nah, ini ya, tidak melewati batas maksimal. Berarti yang terpakai kira-kira 800 ml. Ini sisa 200. Ini kita masak ya. Tinggal kita cok gini aja. Nah, kemudian nih saya cok. Ini kita set susu kedelai basah. Kita pilih ya menunya. Nah, ini munculnya di lampu sini ya. Teman-teman ya. Ketika kita ingin memasak soya milk, kita pencetnya yang di sini untuk kedelai basah, soya milk. Ini posisi sudah di sini, kita start. Biarkan mesinnya bekerja hingga matang. Setelah kita masukkan airnya, kita proses ya teman-teman. Ini saat pemasakan dan penghancurannya di sini mesinnya bekerja dengan cara sebentar hidup, sebentar diam. Kondisi lampu menyala. Setelah 30 menit, nah ini mesinnya sudah berhenti, sudah keluar titik-titik. Artinya sudah selesai. Setelah matang, kita saring ya. Ini wangi banget ya teman-teman ya, terasa kacang kedelainya. Sebaiknya jangan dimasukkan gula ke dalam. Jadi sesudah disaring baru kita tambah gula ataupun yang lainnya. Nah, ini nampak ya ampasnya tinggal dikit. Dengan alat blender sekalian memasak begitu praktis ya.
Ini sesudah saya saring, ini saya saring yang kedua untuk hasil yang lebih halus. Nah, ini ampas-ampasnya jangan ditekan lagi ya. Ini jadinya begitu halus ya teman-teman ya. Kita masukin ke gelas kira-kira 200 ml. Tadinya 600 ml. Nah, ini kita kurangi jadi 400. Nih. Nah, kita keluarkan. Ini sudah bisa diminum. Kalau tidak suka manis, bisa diminum. Begitu saja ya teman-teman ya. Terasa banget. Nah, kalau teman-teman mau kasih gula, boleh saja ya. Masukkan 1 sendok makan gula. Ini kita aduk. Ataupun gula merah, air gula jahe dan lain-lain sesuai selera ya teman-teman ya, atau mau air pandan juga boleh. Wow, manis juga enak. Nah, ini gampang kali ya teman-teman ya. Kalau mau segar, mau dimasukkan es juga boleh ya teman-teman ya. Nah, ini bisa buat hidangan keluarga. Jadi kalau teman-teman mau perbanyak juga boleh ya, 2 kali ataupun sisa ampas yang pertama bisa juga dimasak ulang, dijadikan yang kedua kali juga bisa, masih berasa. Nah, untuk sisanya ini kita bikin tauhua atau sedikit yang lebih kental seperti jelly. Kita tambahkan tepung GDL atau Choco dan sedikit tepung maizena. Nah, teman-teman, untuk membuat tauhua atau tahu yang lebih kental atau tahu jelly, kita memakai 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian ini ada tepung GDL. Ini nampak enggak? Ini GDL atau Choco atau batu tahu import. Nah, ini saya beli di Shopee. Ini kita pakai juga 1 sendok teh. Ini guna dari ini tepung GDL untuk sedikit mengentalkan air tahu sehingga saat dimakan seperti jelly. Nah, ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini. Ini nampak ya. Nah, kita larutkan dengan sedikit air tahu yang masih dingin. Ini ya. Ini dilarutkan. Nah, untuk air tahu yang kita buat tadi, kalau kondisinya sudah dingin, kita panasin dulu hingga mendidih. Kalau masih panas sekali, ini boleh langsung disiram. Jadi ini sudah dingin. Tadi karena saya bikin air tahu dulu, jadi ininya saya panasin dulu. Setelah ditambah 1 sendok teh GDL dan 1 sendok teh tepung maizena, kemudian saat memanaskan susu kedelai, ini saya tambahkan 1 sendok makan penuh GDL dan 1 sendok makan penuh tepung maizena. Nah, ini sudah kental. Kemudian kita masukkan ke wadah. Nah, setelah mendidih,
Kemudian kita tuangkan lagi ke dalam. Kita aduk biar tercampur rata. Kemudian kita tutup ya. Biarkan hingga dingin dan membeku. Dan menunggu kita masak air gula merah, ditambah sedikit jahe dan secuil garam. Ini kembang tahu yang sudah dimasukkan ke kulkas dan sedikit sudah membeku. Kemudian ini kita ambil perlahan. Nah, ini kita masukkan kemari. Bekas ampasnya yang sudah disaring, ini kemudian saya masukin lagi air sebanyak batas maksimum. Jadi ini saya proses ulang untuk yang kedua kali. Nah, ini sudah berhenti. Nah, ini hidup lagi. Puluh detik. Alarmnya berbunyi, kemudian kita cabut cok listriknya. Nah, ini kondisi yang di dalam. Ini kita saring ya. Untuk membuat tauhua atau kembang tahu, nah ini air tahunya kita masak kembali dengan menambahkan Nutrijel 1 sendok makan. Ini saya larutkan di sini. Setelah tercampur rata, baru tuang ke air tahu. Diaduk hingga merata. Kemudian kita hidupkan apinya, dimasak hingga mendidih. Setelah air tahu dan jelinya mendidih, kemudian kita masukkan kemari. Biarkan membeku. Sesudah dingin, masukkan ke kulkas. Nah, teman-teman, setelah kita masukkan ke kulkas, ini sudah membeku ya. Nah, kalaupun teman-teman mau untuk acara piknik, bisa dimasukkan ke ini ya, piring sini. Tapi kalau di rumah saja mau pakai ini juga boleh. Nah, ini kita ambil ya. Jadi kalau teman-teman mau makan dingin-dingin, ini bisa dimasukkan jeli ataupun
Nutrijel. Nah, ini ya teman-temannya. Kalau misalnya dimakan hangat, bisa juga dengan menggunakan tepung GDL. Nah, ini ya. Ini ada larutan gula merah ditambah pandan. Jadi ini kita tuangkannya. Ini sudah wangi banget. Nah, ini ya teman-temannya. Ini saya tidak memakai obat-obatan. Kalau misalnya mau masuk ke kulkas, kita pakai Nutrijel. Tapi kalau mau dimakan hangat, bisa ditambah dengan GDL. Jadi ini bisa dimakan hangat dan dingin. Jadi untuk yang kali ini saya memakai tepung GDL, tepung maizena, dan ini Nutrijel yang plain. Makan yuk. Kalau mau lebih lembut, tepung jelinya bisa dikurangi ya. Ini saya memakai 1 sendok rata. Yuk, dicoba. Jangan lupa subscribe dan like-nya, share ke teman-teman agar video ini makin bermanfaat. Terima kasih. Dengan memakai alat ini ya, alat pembuat tahu soy meal. Nah, ini kita ambil lagi. Kalau misalnya teman-teman untuk kenyang, kita ambil yang padat besar ya. Tapi kalau untuk lembut, ini kita ambil tipis-tipis saja biar terasa lembut. Ini nah, ini lembutnya. Kemudian kita masukkan ini gula merah yang sudah dimasak bersama jahe. Dimasak hingga kental dan wangi. Tada! Ini sudah bisa makan berdua. Nah, ini kita ambil lagi. Caranya tipis-tipis berupa lembaran. Ini lembutnya. Jadi ini tidak pecah, tidak hancur.